Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji Ukin PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Sadamsah SPDI, NIM 25584500572. Batch 4 tahun 2025 LPTK IAIN Curug. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 2 MA Muhammadiyah Kota Bima, dengan tema fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus, menggunakan pendekatan deep learning MA Muhammadiyah Kota Bima. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang masuk membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjut di materi kita, terlebih dahulu kita membaca doa dan membaca ayat pendek. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan membaca ayat pendek. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita melanjutkan dengan membaca ayat pendek yaitu surah Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula.
Anas, Atun Nisa, Elan Aulia, Sri Rahayu. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan absensi kita. Di sini ada pertanyaan supaya kita ini kelihatan fresh. Ya. Siapa khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin? Silakan. Jadi khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian setelah dia wafat, apakah sistem pemerintahan masih melalui musyawarah? Saya guru. Ya, silakan. Tidak berubah menjadi turun temurun. Ya, oke. Silakan. Artinya pada saat selesainya kepemimpinan dinasti Khulafaur Rasyidin, awalnya kita memilih pemimpin itu secara musyawarah. Tapi setelah mereka ataupun Khulafaur Rasyidin sahabat-sahabat Nabi wafat, akhirnya dirubah sistem pemilihan menjadi sistem turun temurun. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu, yang pertama menjelaskan latar belakang berdirinya Bani Umayyah I Damaskus. Kemudian mengidentifikasi fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Kemudian menganalisis ciri khas setiap fase pemerintahan. Kemudian menyajikan hasil analisis dalam bentuk prestasi kelompok. Presentasi kelompok, kemudian menarik pelajaran ibrah atau ibrah dari dinamika kepemimpinan Bani Umayyah I. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai proses lahirnya Bani Umayyah I. Sekarang kita masuk di fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Terdiri dari 3 fase. Ya, di sini ada 3 fase. Yang pertama fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua fase kemajuan. Kemudian yang ketiga fase 5 sampai 10. Inilah ketiga fase yang kita bahas pada hari ini. Baik, kita lanjut di fase yang pertama. Fase yang pertama yaitu fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Ya, dimulai dari berdirinya Bani Umayyah I tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi sampai masa pemerintahan Malik bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, tapi di Araban. Ya, kemudian seperti ukiran-ukiran di dinding masjid, tulisan kaligrafi, lagu kasidah, bahkan ilmu yang berkembang oleh Bani Umayyah I berciri Arab asli, yaitu bahasa Nahwu dan Balaghah. Kemudian pada fase yang kedua. Fase yang kedua ini adalah fase kemajuan. Yang dimana fase kemajuan ini dimulai dari masa Khalifah yang ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Ya. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara. Oleh sebab itu,
sahabat Nabi seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Musaib ya di Afrika Utara. Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Salah di India dan Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia pada fase kedua. Ini perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya. Ya ini fase ini adalah fase yang dimana fase runtuhnya Bani Umayyah satu. Ya. Ya ini fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Khalifah yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Bani dan Sulaiman. Pada saat itu dia dianggap banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah. Ya, ini adalah faktor yang paling besar. Nah, lemahnya pada saat kepemimpinan, ya, diangkatnya dua khalifah dalam satu tahun, bukan satu periode. Ya, ya. Kemudian Yazid bin Balik dan ke-13 Ibrahim bin Balik dikarenakan masyarakat marah karena terjadi pengangkatan dua khalifah dalam satu tahun berjalan. Inilah mulai lemahnya atau runtuhnya Bani Umayyah satu Damaskus. Anak-anakku sekalian, ini adalah ketiga fase yang kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menjelaskan mengenai fase-fase pemerintahan Bani Umayyah satu. Ya, ini ada tiga fase. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menonton videonya ya, untuk memperkuat apa yang kita pelajari tadi ya. Ya. Video ini diharapkan kepada anak-anak untuk memahami, kemudian menyimak isi video ini. Nanti kita akan diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Musni. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya dinasti Umayyah dan fase-fase pemerintahan. Lahirnya Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifah Umayyah adalah Kekhalifah Islam pertama setelah Mesir Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai pada tahun 750 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria. Nama dinasti ini, Bani Umayyah, dinisbatkan kepada tokoh Quraisy, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabinet Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah bermasuk agama Islam pada saat Fathul Makkah yang di tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Tepatnya adalah cicit dari Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menulis wahyu atau menulis Al-Quran. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, pertikaian politik terjadi dalam tubuh umat Islam, yaitu pertikaian antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Utsman bin Affan. Pertikaian ini disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu permintaan pertanggungjawaban atas kasus pembunuhan Utsman bin Affan, dan yang kedua adalah pencabutan jabatan oleh Khalifah Ali terhadap Gubernur Pulau Madai, yang mana gubernur yang mencabut jabatan Utsman Ali kebanyakan adalah dari Bani Umayyah. Teman-teman, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang proses lahirnya dinasti Bani Umayyah dan fase-fase perkembangan dan pemerintahan dinasti Umayyah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah video yang menerangkan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Oleh karena itu, mari kita diskusi bersama mengenai video ini. Ya, apa saja yang kita pahami dari tadi, yang kita nonton, kemudian kita membagi kelompok. Bagi kelompok ini, ya, kita bagi 4 kelompok. 4 kelompok ini terdiri dari 4 orang. Ada juga yang 3 orang. Oke, kalau begitu sekarang kita bagi kelompok. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 4 orang kelompok 1. Kemudian kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Ini adalah kelompok 2. Kelompok 3, 1, 2, 3. Itu kelompok 3. Kemudian kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Oke? Ya. Sekarang bagi duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, duduk mudah. Oke, anak-anak sekalian. Sudah ya? Sudah kita bagi kelompok? Masih semangat? Masih semangat? Semangat lagi? Luar biasa. Oke, kita sudah bagi kelompok. Silakan diskusikan. Ya, apa saja isi dari video tadi. Ya, kemudian nanti bertanyakan kepada kelompok lain. Oke, silakan. Sudah semua? Sudah. Oke. Ya, kalau sudah semua, mari kita presentasikan ya tugas kita ini. Ya. Baik. Ya, silakan untuk kelompok 1 mau memberikan pertanyaan di kelompok yang mana? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya. Berdiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 4 terkait analisis pendapat kelompokmu. Menurut kalian, apakah perubahan sistem pemerintahan menjadi monarki turun-temurun merupakan langkah yang tepat? Jelaskan alasannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliari, perwakilan dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut pendapat kelompok kami, perubahan sistem pemerintahan menjadi monarki, yaitu turun-temurun pada masa dinasti Bani Umayyah, dapat dianggap tepat pada konteks zamannya, namun tetap memiliki kelemahan. Alasan kami menilai langkah tersebut tepat adalah karena pada saat itu umat Islam baru saja mengalami konflik politik berkepanjangan. Sistem monarki memberikan stabilitas kekuasaan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memudahkan konsolidasi wilayah yang sangat luas dengan kepemimpinan yang jelas dan berkesinambungan. Pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menjaga keamanan dan memperluas wilayah Islam. Namun demikian, sistem monarki juga memiliki dampak negatif, seperti berkurangnya peran musyawarah suara dan potensi munculnya pemimpin yang kurang kompeten karena kekuasaan didasarkan pada garis keturunan,
bukan pada kemampuan. Hal ini kemudian memicu ketidakpuasan sebagian kelompok dan konflik internal. Kesimpulannya, perubahan sistem pemerintahan menjadi monarki yaitu turun-temurun adalah solusi politik yang realistis pada masa untuk menjaga stabilitas, tetapi dalam jangka panjang memerlukan pengawasan dan nilai keadilan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok 4 ini sesuai dengan keinginannya? Sesuai. Tepuk tangan. Sekarang selanjutnya, siapa yang mau bertanya ke kelompok yang lain? Kelompok 2? Iya. Mau bertanya ke kelompok yang mana? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulisa, perwakilan dari kelompok 2. Iya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimanakah proses islamisasi yang harus dijelaskan? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Pertama, penanggulangan wilayah. Islam masuk ke Andalusia pada tahun 711 Masehi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Taharik bin Ziyad atas perintah Musa bin Nurhail. Setelah pengalaman Raja Roderick dari Visigoth, wilayah Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam sehingga membuka jalan bagi penyebaran Islam. Yang kedua, para pemerintahan Islam. Setelah penaklukan, pemerintahan Islam memberikan kebebasan beragama kepada penduduk setempat. Kebijakan toleransi ini membuat masyarakat Indonesia, baik penduduk asli maupun non-muslim, hidup berdampingan secara damai dan tertarik pada ajaran Islam. Dan selanjutnya saya serahkan kepada saudari untuk membacakan. Oke, langsung saja saya ingin membantu saudari Supani untuk menjawabnya. Lanjut ketiga, perdagangan dan interaksi sosial. Hubungan sosial antara kaum muslim dan penduduk lokal melalui perdagangan, pernikahan dan kehidupan bermasyarakat turun mempercepat proses islamisasi. Nilai-nilai Islam dikenal melalui akhlak dan perilaku umat Islam. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan. Masjid, madrasah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan dibangun sebagai sarana dakwah. Bahasa Arab berkembang sebagai bahasa ilmu dan administrasi sehingga memperkuat pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Andalusia. Yang kelima, peran ulama dan dai. Para ulama dan dai menyebarkan Islam dengan pendekatan dakwah yang damai dan persuasif, sehingga banyak penduduk Andalusia yang memeluk Islam secara sukarela. Jadi kesimpulannya, Islamisasi di Andalusia tidak hanya terjadi melalui penaklukan, tetapi juga melalui toleransi, pendidikan, budaya dan interaksi sosial yang harmonis, sehingga Islam berkembang pesat dan membentuk peradaban maju di Andalusia. Mungkin itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Apakah kelompok 2 menerima dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Menerima, oke. Ya, tadi kita semua sudah diskusikan bersama. Ya, mudah-mudahan diskusi kita tadi yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kemudian tadi kita sudah diskusi bersama. Ya. Kemudian untuk
menyegarkan otak kita, ya, untuk memberikan semangat kita, Pak Guru mempunyai satu pertanyaan. Ya, apa pelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil? Siapa yang mau? Coba kamu. Yang pertama, pemimpin harus tegas dan memiliki visi yang jelas seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang mampu menstabilkan keadaan setelah konflik. Ya. Siapa lagi? Silakan. Keadilan sangat penting dalam menjaga persatuan karena ketidakadilan dapat menimbulkan pemberontakan dan perpecahan. Oke, bagus. Ada lagi yang? Ada lagi? Saya Pak Guru. Iya, silakan. Pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya memperluas wilayah, tetapi juga membangun fasilitas umum dan masjid. Ya, oke. Terima kasih. Artinya, Bani Umayyah I Damaskus mengalami perkembangan melalui beberapa fase. Ya, yaitu konsolidasi, ekspansi, kejayaan, dan kemunduran. Keberhasilan pemerintahan dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat, kebijakan administrasi yang baik, dan stabilitas politik. Sebaliknya, konflik internal dan ketidakadilan mempercepat runtuhnya kekuasaan. Artinya, ibrah yang dapat diambil adalah pemimpin yang memimpin yang adil dan menjaga persatuan dan kerukunan di dalam suatu kepemimpinan. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di mata pelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, untuk membersihkan pertemuan kita ini, diharapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Silakan. Ya, sebelum kita pulang atau keluar dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat berkah dan kita bisa melanjutkannya. Doa kafaratul majelis dimulai. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama nafaskan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi